Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan membahas tentang teknologi luar angkasa. Pasti di antara teman-teman belum paham apa sih itu teknologi luar angkasa? Nah, simaklah video berikut ini. Perkembangan teknologi luar angkasa mulai muncul pada masa Perang Dingin tahun 1947 sampai 1961. Dalam buku Sejarah Eropa dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern tahun 2012, karya Wajudi Jaja. Pada masa Perang Dingin muncul politik balance of power atau keseimbangan kekuatan. Pada perkembangannya, perlombaan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan titik awal dalam sejarah perkembangan teknologi luar angkasa di dunia. Dampak perkembangan teknologi luar angkasa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat memiliki dampak positif dan negatif bagi peradaban manusia. Berikut penjelasannya. Dampak positif. Beberapa dampak positif perkembangan teknologi luar angkasa sebagai berikut. 1. Memajukan bidang informasi dan komunikasi dengan penggunaan satelit komunikasi. 2. Berkembangnya ilmu astronomi. 3. Memajukan sistem penginderaan jauh dengan penemuan Global Positioning System atau GPS. Dampak negatif. Selain berdampak positif, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif, yaitu 1. Munculnya space junk atau sampah luar angkasa yang berasal dari eksplorasi antariksa. 2. Amerika Serikat dan Uni Soviet menggunakan kecanggihan teknologi luar angkasa sebagai alat politik untuk menanamkan pengaruh di negara-negara internasional. Pernah dengar istilah space race atau perlombaan antariksa? Bukan perlombaan seperti di 17 Agustusan. Dalam sejarah perkembangan teknologi luar angkasa, istilah ini begitu melekat pada dua negara besar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Tapi, penasaran gak sih, kamu gimana istilah ini bisa muncul? Pada awalnya, perlombaan antariksa ini ternyata adalah sebuah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang masing-masing selalu ingin menjadi yang pertama. Nah, istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1957, tepatnya tanggal 4 Oktober, ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1. Peluncuran itu sangat mengejutkan Amerika Serikat. Sputnik 1 juga menjadi awal gimana teknologi luar angkasa bisa berkembang seperti hingga saat ini. Soviet cukup ambisius. Sebulan setelah Sputnik 1, mereka kembali meluncurkan satelit bernama Sputnik 2, yang kala itu diawaki seekor anjing bernama Laika. Namun, misi kedua Soviet itu gagal. Sputnik 2 meledak dan Laika tewas. Kemudian anjing betina yang menjadi kelinci percobaan itu dikecam habis-habisan oleh pecinta binatang yang kebanyakan dari dunia barat. Pendaratan di bulan. Mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan aman ke bumi dalam satu dekade adalah tujuan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, pada tahun 1961 setelah Soviet meluncurkan Yuri Gagarin. Bagi mereka, mendaratkan manusia di bulan merupakan sebuah prestasi paling tinggi dalam bidang teknologi. Benar saja, dalam rentang tahun 1961 hingga 1969, Amerika Serikat mempersiapkan segala teknologi yang dibutuhkan, mulai dari roket, modul pendarat, hingga pelatihan astronotnya. Pada 1980-an, teknologi luar angkasa semakin berkembang pesat lagi. Sudah banyak kala itu satelit komunikasi yang diluncurkan untuk mendukung berjalannya program-program televisi, telepon komunikasi, hingga internet. Teknologi luar angkasa Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 1976 dengan peluncuran satelit Palapa A1 dan tahun 1987 dengan peluncuran satelit Palapa B1. Keduanya merupakan sebuah satelit komunikasi. Selama ini, kita memang jarang mendengar prestasi Indonesia di bidang keantariksaan. Di saat bangsa-bangsa lain telah menjelajah ke luar angkasa dan bahkan mendarat di bulan, negara kita tampaknya belum mau sampai ke tahap itu. Sejak saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih berfokus pada sistem komunikasi satelit
untuk berkomunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, faksimili, dan internet. 27 tahun berselang, Indonesia melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 mulai kembali mengembangkan satelit sendiri hasil riset dan kerjasama dengan Jerman. Pada 10 Januari 2010, satelit komunikasi dan penginderaan jauh terbaru milik Indonesia yang bernama 8A1 diluncurkan. Lalu pada September 2015, 8 yang bekerja sama dengan organisasi radio amatir Indonesia, Orari, sukses meluncurkan satelit 8A2 dengan menumpang satelit milik India. Hingga yang terbaru, bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor IPB, 8 meluncurkan satelit 8A3 pada tahun 2018. Ketiga satelit terbaru Indonesia itu memiliki tugas yang hampir sama, tetapi dengan teknologi satelit yang berbeda dan semakin berkembang.